Kita sudah terhubung dengan Dr. Gigi Fajarudin Halo, Malik. Halo, Dok. halo, Assalamualaikum. Sehat dok? Waalaikumsalam. Selamat siang, Dok. Gimana kabarnya? Siang, siang. Alhamdulillah baik dok. Ya, Dok. Kali ini kita akan ngebahas topiknya tentang jaga kesehatan gigi selama pandemik Mm, COVID-19 saat persiapan new Oke, normal ya, Dok ya. ya siap siap dok. Ah, jadi persiapan untuk masyarakat itu sendiri saat menjaga kesehatan gigi dan mulut itu apa sih yang harus diperhatikan, Dok? Ya, sebelumnya terima kasih dok sudah Hmm, diajak ya. Semoga hmm, ini bisa memberikan manfaat ya dok. ya. Oh ya, Mungkin perkenalan dulu, Dok. oh iya belum kenalan ya. Silakan diperkenalkan Oh dirinya, ya, Dok. perkenalkan saya Fajarudin Malik, biasa dipanggil Fajar. Kebetulan sebagai dokter gigi di salah satu puskesmas yang ada di Cirebon dok. Ya, Kegiatan sehari-hari mungkin di Buskes sama mungkin praktek sore itu aja. ya. Lanjut ya dok. Ya, boleh, boleh. Jadi gimana, Dok, persiapannya Ya, untuk masyarakat? eh, mungkin ini dok sebelum saya ke gigi dan mulut mau sedikit review tentang Boleh, boleh. COVID boleh ya dok? Boleh, boleh. Ya, boleh ya. Boleh, Gratis ya dok. apalagi kan di puskesmas ya udah maksudnya Ya terjun betul langsung betul betul ya. betul Ya gimana, betul. Dok? Ya, Enggak, silakan. sebagaimana yang kita ketahui untuk virus COVID-19 ini sebenarnya dok Hmm. bukan suatu virus yang baru ya. Memang Hmm. dulu sudah ada. Dulu itu dikenal dengan coronavirus. Nah, coronavirus itu mungkin teman-teman juga tahu pada sekitar tahun 2000 atau 2000 sampai 2003 pernah ada penyakit SARS dan MERS gitu. Nah, Ya. coronavirus atau COVID-19 ini merupakan sebenarnya masih satu keluarga dengan virus-virus yang menyebabkan penyakit tersebut. Ya. Cuma memang dari beberapa literatur, virus ini mengalami mutasi dari hewan kemudian menginfeksi manusia. Hmm. Hingga disebutlah coronavirus atau COVID-19. Awalnya mungkin di Wuhan ya dok ya. Ya. Tuh. Sebenarnya kalau terkena penyakit virus ini dia termasuk kategori yang self-limiting disease, bisa sembuh secara sendiri Hmm. Ya. sebagaimana virus-virus lainnya dok. Cuma eh, mungkin hebatnya virus ini dia memiliki virulensi yang atau penyebaran yang sangat cepat antar antar orang gitu dok. Ya. Jadi virus ini tergolong sangat sangat berbahaya sih kalau menurut saya gitu. Tidak boleh dianggap sepele, tidak boleh dianggap ringan. Ya, betul, betul. Gejalanya sebagaimana yang kita ketahui bersama dok. Satu, seperti infeksi virus pada umumnya tentu ada demam ya dok ya. Ya. Demam demam tinggi dari beberapa literatur di atas 38,5 derajat Celcius. Kemudian ada batuk, lalu ada nyeri tenggorokan. Pada kondisi yang sudah sangat parah, eh, apabila terkena virus ini maka akan menyebabkan pneumonia atau mungkin bahasa awamnya radang di paru-paru dan Paru-paru ya. menyebabkan gangguan pada ginjal. Meskipun ini bisa sembuh sendiri, tapi tidak boleh dianggap remeh karena yang seperti saya sampaikan tadi di awal dok, Ya. penularannya sangat tinggi ya, sangat Iya, sangat berbahaya. tinggi Jadi sekali. kita harus tetap menjaga satu kebersihan, cuci tangan, kemudian menjaga kebersihan tubuh, tetap jaga jarak, terutama untuk golongan-golongan usia yang berisiko seperti yang mempunyai riwayat penyakit bawaan, penyakit darah tinggi, penyakit diabetes, orang-orang tua, dan golongan lain yang rentan terkena virus ini. Kemudian untuk masalah gigi dan mulut dok, Ya. sebenarnya ada atau tidak ada virus ini, kita tetap harus menjaga kebersihan sebenarnya dok. Ya. Cuman ditambah lagi dengan adanya pandemi, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Karena virus ini kan masuknya lewat mukosa ya dok ya. Ya, betul. Lewat mata, mukosa mata, kemudian di hidung, lalu
mulut juga sebagai salah Iya, satu gerbang tamaknya pintu ya. masuknya berbagai macam virus atau bakteri ya dok. Ya. Lalu untuk new normal sendiri, nah mungkin banyak yang mispersepsi ya dok. Iya, betul New betul, normal banyak berarti sekali. Banyak gimana dok? orang yang sekarang Iya, keluar udah santai iya aja, betul. mungkin virusnya udah hilang nih, padahal sebenarnya belum Nah, kan. iya betul. Iya, banyak 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 mispersepsi bahwasanya kalau new normal berarti balik lagi Betul. kayak dulu bebas. Sebenarnya Iya, enggak ya dok. Jadi new normal itu eh, definisi yang saya baca dia mengaktifkan kembali ya kegiatan-kegiatan publik seperti ekonomi, sosial, iya, kesehatan, tapi tetap kita berpatokan pada protokol kesehatan, betul betul. protokol pandemi COVID-19. Jadi bukan berarti masuk new normal kita bebas-bebasnya seperti dulu Iya, gitu. Namanya new normal berarti kita harus lebih waspada kehidupan ya baru. harusnya ya. Iya betul dok. Harus Hmm, bebas pada, harus lebih aware. harus lebih Lalu waspada, kesehatan kesehatan ya, kebersihannya ditingkatkan ya dok ya. ya betul dok, betul banget gitu. Terus, nah untuk masalah gigi dan mulut, kita kan tahu ya dok ya, kalau Iya mulut itu kan betul. banyak sekali mikroorganisme atau bakteri atau jamur yang ada di sana. Jadi tetap harus kita jaga kebersihannya. Caranya bagaimana? Nah, caranya Sebenarnya bagaimana? simple sih dok, simple banget gitu. Yang pertama tentu harus jaga harus kita harus bersihkan ya dok ya. Iya betul. Caranya bagaimana? Yang dengan pertama sikat gigi secara rutin. Kapan waktunya? Pagi dan malam. Jadi sehari itu sikat gigi minimal 2 kali. Iya, 2 kali Pagi sehari ya setelah dok ya. sarapan dan ya betul malam sebelum tidur. Terutama pada saat malam ya dok. Iya Pada betul. saat sebelum tidur. Karena kenapa malam? Karena malam itu biasanya bakteri-bakteri atau kuman-kuman dia mulai aktif gitu. Yang pertama sikat gigi. Kemudian yang kedua, selain sikat gigi, bisa juga kita melakukan upaya lain, yaitu kumur-kumur dok. Iya. Kumur-kumur Kumur-kumurnya dengan obat pakai kumur. obat kumurnya apa Nah, nih dok? nah ini dok, ada beberapa macam-macam ya. Secara alami mungkin Iya. kita sudah tahu semua bisa menggunakan air garam hangat. Tapi airnya jangan diminum ya dok, dibuang. Iya iya iya. Kemudian bisa menggunakan juga dengan gargle atau obat kumur yang tersedia di pasaran. Tapi eh, kalau saya pribadi lebih menyarankan untuk menggunakan gargle atau obat kumur yang non alkohol dok. Oh iya iya Itu iya. sekarang kan banyak kan ya di pasaran juga yang non Hmm. alkohol. Ada Itu ada ada povidone iodine atau chlorhexidine segala macam kan bisa dipakai. Gitu eh, dok. itu dok kalau misalnya obat kumur dipakai setiap hari apakah aman? Eh paling tidak ya dok ya, paling tidak malam sebelum tidur. Gitu. Malam sebelum tidur Dulu memang berarti ya seminggu, maksudnya dalam jangka waktu seminggu itu boleh dipakai setiap hari atau gimana dok? boleh dok. Jadi Oh, begini, boleh. sebenarnya dulu sebelum era pandemi COVID-19 ya dok, penggunaan obat kumur memang tidak dianjurkan, maksudnya tidak perlulah setiap hari kita pakai obat kumur ya dok, Oke. tergantung kondisi rongga mulut ya. Ya, Apalagi obat kumur yang dia berbasis alkohol kan, iya betul. bisa menyebabkan mulutnya kering, kemudian eh, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan flora normal yang ada di mulut dok. Betul. Biasanya nih alkohol bakterinya mati, ntar jamurnya malah tumbuh Timbul ya dok. ya, iya betul. Iya betul. Tapi kita dalam konteks pencegahan pandemi COVID-19 sesuai dengan campaign kemarin ID dan PDGI paling tidak tidak masalah untuk setiap hari dok. Oh, tidak Malah masalah berarti ya. dianjurkannya ya malah dianjurkannya setiap hari 3 sampai 4 kali Oh, iya iya baik. gitu. Itu campaign kemarin Tiga. dari ID dan PDGI 3 sampai 4 kali per hari gitu. Jadi paling tidak ya terutama malam lah sebelum tidur ya Iya iya. gitu. Jadi caranya kita gosok dulu giginya setelah sikat gigi Nah, cara yang gosok bersih giginya baru gimana nih, menggunakan Dok? obat kumur. Oh Bisa iya, cara dipraktekkan gosok nggak, Dok? giginya. Oh bisa bisa. Bisa bisa dok. Biar nanti Jadi teman-teman bisa tahu.
Ya, oke dok. Jadi untuk menyikat gigi, nah ini dok, kadang hal sepele ya, hal Betul. mudah tapi sering diabaikan. Rata-rata orang gosok gigi pengennya cepet-cepet, buru-buru Iya, lagi, betul. cepet buru-buru gitu, nggak tahu bersih atau enggak. Udah cepet, keras lagi, gitu. Nah untuk sikat gigi ya dok, Ya, eh, yang pertama tentu kita harus mempersiapkan dulu sikat giginya. Nah sikat iya giginya betul. macam-macam. Sebenarnya sesuai kebutuhan dok, Iya, sikat gitu. giginya harus Harusnya kan, sesuai kebutuhan ya. ya betul, karena bulu sikatnya itu ada grade-nya, soft, medium, sama hard gitu. Sesuai dengan kebutuhan lah gitu. Lebih bagus kita konsul ke dokter gigi yang biasa merawat gigi kita, jadi tahu kita butuhnya sikat gigi yang apa. Terus Iya, dalam pandemi COVID-19 ini pastikan sikat gigi kita bersih. Jadi satu sikat harus. gigi hanya boleh digunakan untuk satu orang. Tidak Iya, boleh betul. digunakan bersama-sama. Meskipun ayah sama anak ya dok, suami atau Iya, istri tidak boleh. iya betul, Satu tidak sikat boleh. gigi satu. Karena nanti Terus bisa pastikan, penularannya ya, Dok ya, kalau ya sikat giginya betul barengan. penularannya. Gitu. Terus sikat giginya pastikan harus ada penutupnya, pelindungnya. Ya, Jangan ini terbiarkan paling penting telanjang ya dok. sekali ya. Harus Iya ada betul. penutupnya. Ya, jangan dibiarkan telanjang. Ya, seperti ini dok lah. Ya, Gitu. Terus yang pertama, nanti saya demokan ya dok caranya ya ya. boleh, boleh, boleh. Silakan. Ya, Dengan senang yang hati. pertama, yang pertama pastikan sikat gigi disimpan di tempat yang aman, bersih. Ya. Lalu setelah bersih dibuka tutupnya, kemudian kita cuci dengan air mengalir dok, dengan keran. Dibersihkan Oh ya, sampai bersih. dibersihkan dulu ya, berarti sebelum mulai sikat Ya, gigi ya. betul. Oh, terkadang orang sikat gigi Langsung asal main aja main ngambil-ngambil, biasanya. ya langsung aja gitu. Pokoknya dibersihkan dulu dengan air mengalir. Setelah Ya, dibersihkan dulu dengan air mengalir, setelah bersih, lalu dituangkan pasta gigi atau mungkin odol ya bahasa orangnya, ya. odol. Odol. Sebanyak Secukupnya aja dok, gimana? Oh, secukupnya aja. secuknya aja ya. Iya, ada yang bilang sebesar biji jagung, ada yang bilang sebesar setengah sikat giginya gitu. Karena kalau banyak full juga nggak bagus dok, Iya betul ya. Karena nggak memang bagus nanti tidak odolnya. menjamin untuk pembersihannya ya, malah tekniknya ya yang Iya menjamin betul, kebersihannya kan ya. iya, iya. Ntar odolnya cepet habis lagi Iya. kalau banyak. Udah secukupnya, udah siap, udah ready sikat giginya. Kemudian pertama kumur-kumur ya dok, kumur-kumur Iya. dengan air bersih ya, air putih yang bersih, kumur-kumur. Setelah kumur-kumur, pertama agak kenceng, kemudian dibuang. Kemudian tidak boleh sikat gigi dengan cara yang keras, harus pelan, harus Ya, lembut, harus tidak boleh pelan ya, harus buru-buru. lembut. Ya, karena kalau caranya benar, meskipun kita gosok giginya pelan, nanti pasti insya Allah bersih giginya. Nah, setelah kumur-kumur, kemudian mulutnya dibuka sedikit ya dok ya. Ya. Satu lagi, jangan sampai menghindari teknik menyikat gigi secara horizontal seperti ini dok. Ya. Kenapa itu, Dok? Apalagi dengan tenaga, apalagi Menghindarinya. dengan tenaga, apalagi dengan tenaga yang keras. Kenapa? Kenapa? Satu, gigi kan ada lapisan email ya dok ya. Ya, Nah, kalau betul. kita caranya seperti ini kemudian keras, dikhawatirkan nanti lapisan emalnya lama-lama akan terkikis. Oh, iya. Lalu gusi di sekitar leher gigi dia akan mengalami istilahnya kerusakan. Dalam bahasa kedokteran bisa menyebabkan abrasif. Ya, Jadi nanti betul. bagian di sininya dia bisa aus, bisa rusak. Ya. Sebenarnya banyak dok teknik cara menyikat gigi kalau di teori ilmu kedokteran ya. Cuman ini saya mau jelaskan teknik yang kombinasi. Jadi prinsipnya semua permukaan gigi harus disikat dok. Ya, Ya, harus disikat ya. mulutnya dibuka, lalu nah sikatnya seperti ini, agak miring sedikit ya dok ya, Ya, miring sedikit. miring sedikit. Jadi nanti sisa makanan yang ada di saku gusi itu bisa keambil. Ya. Ya, caranya pertama atas dulu ya, dari Ya. merah ke putih, dari Ya. gusi ke gigi, seperti menyapu Ya, dok, pelan seperti itu aja, ya. Pelan aja ya. ya, Jangan buru-buru pelan sekali aja. ya. Tuh, jangan buru-buru, kan Kadang-kadang memang pelan-pelan lebih enak. iya betul. Ya, pelan. Setelah yang atas, yang bawah boleh Ya. gitu.
Nah, itu ya teman-teman ya. hindari cara sikat gigi yang seperti ini. Nah, Tidak itu boleh ya. banyak banget tuh biasanya. Iya. Mm-mm. Padahal itu sangat Rata-rata, berbahaya ya untuk gusi ya. Bisa ya betul dok. gusinya jadi turun. Ya Seperti betul. itu. Gusinya turun, nanti giginya juga bisa rusak. Lalu setelah itu tutup, nah kita sikat bagian belakang dok. Ya, Nah, bagian belakang caranya memutar. ya, belakang mutar ya. Ya, pelan aja memutar. Setelah bagian belakang, permukaan yang depan sudah, kemudian mulutnya dibuka. Nah, kita sikat bagian sini. Bagian pengunyah ya, Bagian, untuk munyahnya ya ya. betul. Ya, menyikatnya juga harus satu arah ya dok. Oh iya, Nah, satu arah. Jadi makanan yang sisa makanan yang ada di sini dia bisa keluar. Satu arah, kemudian di sini juga satu arah. Nah, ini dok yang sering terlewat. Nah, bagian dalam nih di sini. ya bagian dalam situ ya. Kadang-kadang sisa Kadang-kadang makanan orang suka terselip ya. betul Padahal dok, dan bahkan karang gigi pun banyaknya di daerah sini betul, betul. karena sering kelewat. Caranya bagaimana? Sikat aja seperti ini dok, pelan-pelan. Nah, seperti itu ya. Gitu. Sebelah Pelan-pelan. sini sama yang di dalam nih. Tuh. Yang atas juga Oke, sama, yang atas juga sama ya. pelan, kemudian pelan, lalu seperti ini disikat. Satu arah ya dok ya, Ya, satu teman-teman ya. arah ya, teman-teman. Terus satu lagi lidah. Nah, Ini lidah. kebetulan modelnya nggak ada lidahnya. Suka terlupakan sebenarnya lidah. Itu harus Ya, dibersihkan ya, betul. dok. Lidah juga harus dibersihkan. Caranya bagaimana? Dijulurkan. Terus Ya, betul. membersihkannya pakai apa dok? Ada sebenarnya pembersih lidah khusus dok, di pasaran Ya, juga ada. Kalau bisa pakai itu lebih bagus. Kalaupun terpaksa tidak bisa pakai itu ya pakai cat juga nggak masalah. Jadi lidahnya dijulurkan, kemudian disikat, disapu pelan-pelan. ya, Gitu. Disapu pelan-pelan. ya. Oke, setelah semua bersih, lalu kumur-kumur. Nah, kumur-kumurnya nggak usah banyak-banyak dok. Kumur-kumurnya Cukup cukup gimana nih, dok? satu atau dua kali aja. 1 sampai 2 kali aja Kumur-kumur, ya. gitu. Harapannya nanti ditakutkan kandungan fluornya bisa terbuang. Iya, Gitu. Nah, kalau udah beres, jangan lupa sikatnya dicuci lagi dengan air mengalir sampai bersih. Jangan sampai ada sisa odol atau pasta gigi yang masih ada. Lalu tutup deh dengan pengaman. Tutup terus disimpan di tempat yang aman. Gitu. Kalau ditutupnya kan banyak orang nih yang masih nyimpan sikat giginya itu di kamar mandi. Nah, itu sebenarnya baik nggak sih, dok? Atau malah tidak boleh, tidak direkomendasikan? Kalau Gimana, dok? menurut saya dok, kalaupun terpaksa harus ke kamar mandi, palingnya dia tertutup, jadi ada wadah khusus lah, ditaruh di toples atau ditaruh di apa gitu. Yang penting tertutup Jangan ya. sampai jangan sampai terpapar langsung, karena kan kita nggak tahu di kamar mandi itu kadang ada kecoa, kadang ada Iya, tikus, betul, betul, betul. kadang ada lalat gitu. Iya, betul, Yang betul. penting ditaruh seperti ini, ditaruh di wadah atau box lah, lebih bagus lagi. Gitu. Oh iya. Dok, Terus ini harus ada sering ya. lihat. Oh iya, Gimana iya. dok? Ini ada yang nanya nih, dok. Dari Mila Oke, underscore siap. Yuniarti. Oh iya. Emang nggak Oh iya. boleh, dok, kalau sikat giginya keras-keras? Tadi udah disampaikan ya dok. Ya, betul. Sebaiknya dihindari menyikat gigi dengan cara yang keras, karena tadi satu, gusinya bisa rusak, kemudian giginya juga bisa terkikis atau bisa mengalami abrasif lah. Iya. Sebaiknya dihindari. Ya. Terus selanjutnya ini ada pertanyaan dari Irnas Pratama. Dok, seberapa pentingkah pasta gigi? Dan karena gigi saya sensitif. Nah, kalau untuk gigi sensitif gimana nih, dok? Sebenarnya Cara gini dok. pembersihannya. Nah, untuk gigi sensitif itu gejalanya kan biasanya linu ya dok ya, gejala linu. Kita harus tahu dulu itu penyebabnya apa. Satu, bisa jadi dia sensitif atau linu karena ada lubang. Nah, berarti harus ditambal. Kalau tidak ada lubang, kemudian giginya bagus tapi masih saja linu, mungkin dia mengalami hipersensitif dentin. Jadi giginya sensitif lah, kena rangsangan dingin atau panas, mudah linu. Nah, itu bisa menggunakan pasta gigi yang mengandung agen-agen tertentu. Biasanya salah satu kandungannya bisa
menggunakan pasta gigi yang khusus gigi sensitif atau pasta gigi yang ada kandungan-kandungan agen anti sensitif seperti kandungan gliserin dan lain sebagainya. Oh, gitu. Jadi bisa. Ada juga treatment mungkin. Jadi sebelum digosok dengan sikat gigi yang sensitifnya diolesin dulu dok sama pasta giginya, Ya. sama odolnya diolesin dulu sebentar, dibiarkan menyerap, kemudian disikat pelan-pelan. Dibiarkannya berapa menit dok? 1 menit lah cukup. 1 menit cukup. Nah, Biar meresap dulu. selanjutnya ada pertanyaan nih kemarin. Kalau untuk anak-anak gimana nih dok cara pembersihannya? Terus penggunaan pasta giginya seperti apa? Boleh dijelaskan dok? Iya, untuk anak-anak tergantung umur ya dok ya. Ya. Tergantung umurnya. Kalau sudah masuk usia sekolah, caranya seperti tadi dok. Seperti tadi, pasta giginya dan sikat giginya tentu menyesuaikan. Pasta giginya khusus untuk anak-anak, kemudian sikat giginya juga khusus untuk anak-anak. Sebenarnya kalau anak itu bagusnya kita biasakan sikat gigi dari kecil. Iya betul. Bahkan dari masih bayi gitu. Kalau dari masih bayi kan dia belum ada giginya dok. Iya. Kita bisa Berarti memang dari pas newborn baru lahir pun memang harus dibersihkan ya dok ya? Iya betul. Jadi kalau masih bayi belum ada giginya bisa menggunakan jari ibu, kemudian dibuntel dengan kasa yang steril dengan menggunakan air hangat, kemudian dibersihkan gusinya. Jadi harapannya anak tuh udah terbiasa dok nanti. Iya, sudah terbiasa ya. Betul sekali. Ya. Selanjutnya ada yang bertanya nih dok, dari Asmi_biokemis. Dok, kita udah mulai bisa ke dokter gigi di pandemi COVID ini. Nah, enggak, silakan dijelaskan. Nah, ini dok. Iya, suatu dilema ya. Juga ya dok. Iya betul. Udah kangen praktek ya dok. Dokter juga dengan praktek pasti ya. Iya. Betul. Jadi gini Mas Asmi ya. Ya. Dokter gigi itu salah satu profesi yang memiliki faktor risiko tinggi tertular COVID-19. Tidak hanya dokter gigi yang bisa tertular, bahkan pasiennya juga bisa tertular. Bisa jadi antar pasien yang berobat ke klinik gigi, atau mungkin bisa jadi dari alat-alat gigi ke pasien. Ditanya sudah mulai bisa praktek ke dokter gigi? Bisa. Cuman untuk sementara ini arahan dari pemerintah dan dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, sementara ini untuk kasus-kasus yang sifatnya emergensi. Apa aja? Ada 4. Iya betul, yang 4. Ada 4 kalau nggak salah. Yang pertama, sakit gigi hebat yang tidak tertahankan. Jadi gigi itu sakit banget meskipun sudah minum obat pereda. Ya, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, ya. Ya, yang udah sakit banget. Kemudian yang kedua, apabila ada perdarahan yang hebat di rongga mulut. Lalu ada pembekakan di gusi atau sampai ke leher yang sudah parah. Jadi di gusinya bengkak, sudah tembus ke pipi, kemudian disertai dengan demam dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, yang keempat, adanya gigi yang copot secara tiba-tiba dok. Jadi giginya lepas, ya. Mungkin karena kecelakaan atau karena benturan gitu. Tapi sebaiknya, kalaupun terpaksa harus konsul ke dokter gigi, baiknya buat appointment dulu atau janjian dulu dok dengan dokternya. Gitu. Karena kita sebisa mungkin menghindari keramaian. Gitu mungkin. Terus ada yang nanya lagi, kalau untuk pasien behel itu gimana dok untuk kontrolnya? Ya, untuk behel ya mungkin sebenarnya yang lebih berwenang spesialis ortodontik ya dok. Ya. Yang mungkin lebih bisa berwenang menjawab ya. Cuman mungkin kalau dari saya untuk kasus behel mungkin yang sifatnya emergensi dok, kan terkadang ada kawat yang tajam yang menusuk ke pipi, kemudian yang menyebabkan iritasi. Saya rasa itu nggak masalah untuk kontrol dan dipotong. Tapi untuk terkait dengan perawatannya langsung mungkin konsultasi nanti lebih baik ya betul ke dokter spesialis ortodontik. Tapi kalau untuk emergensi yang itu tadi, misalnya kawatnya kepanjangan sehingga melukai pipi, kemudian melukai bibir atau gusi, saya rasa nggak masalah.
itu kan emergency juga. Ya. Lalu ya mangga Oh iya dok, dilanjut lagi satu dok. lagi. Iya, tadi sudah ya gosok gigi, kemudian juga jangan lupa kebersihan hidung juga dijaga dok. Ya, Kebersihan hidung, jadi kan ada pembersih hidung atau nasal spray ya, ya, nasal spray, jadi dibersihkan juga hidungnya. Itu juga bisa untuk membantu. Dan kalau dari pola makan ya dok, ya. Pola makannya eh, seperti apa nih dok? nah pola makan kalau gigi itu kan dia rusak karena makanan yang manis dan asam ya dok. Ya, Jadi dalam COVID pandemi seperti ini tetap dijaga makannya supaya badan badan juga nggak melar, gigi juga nggak sakit ya dok. ya betul betul betul. Kayak saya ini udah hampir naik 4 kilo nih gara-gara COVID. Iya betul betul. Nah, jadi kurangi makanan-makanan yang manis terutama malam gitu. Makan-makan yang manis kemudian yang asam, kemudian minuman bersoda. Kalau alkohol juga dok tidak boleh Ya, minum-minum yang beralkohol juga tidak baik lah gitu. Kemudian, nah, vitamin, makanan yang bergizi buah, sayur juga harus diperbanyak, olahraga juga. Kemudian suplemen vitamin secukupnya aja dok. Kemarin kan sempat ada panik buying ya dok, iya betul. agak vitamin Semua sampai dibeli. langka, Iya. semua dibeli. Vitamin langka, hand sanitizer Iya langka, betul, betul. masker Padahal kalau langka. kita konsumsi buah dan sayurnya bagus, ya vitamin hanya sebagai pelengkap saja sebenarnya. Yang penting sistem imun kita Betul. harus dijaga ya dok ya. Iya betul dok. Gitu. Tuh. Terus ada yang bertanya nih dok, boleh Hmm. diselingin ya. Dari Renita Oke, siap siap. Rere, dok lagi viral nih pemutih gigi instan sekali gosok langsung putih yang Oh, whitening pen itu loh. Kira-kira aman nggak? oh, iya. Mangga silakan dijaga. Oh Dijawab. iya, iya. Kalau bener mungkin dokter gigi nggak akan laku kali ya. Jadi gini, Mbak Rere ya, yang saya tahu, yang saya tahu untuk masalah whitening atau dalam istilah kedokterannya, kedokteran giginya bleaching ya. Jadi prosedur pemutihan gigi itu hanya bisa dilakukan di dokter gigi atau dokter gigi spesialis. Jadi tidak bisa sembarangan, tidak bisa Sangat bahaya asal-asalan. sekali ya. Sangat berbahaya sekali, apalagi kalau beli di mungkin di online Online atau shop di, sekarang sudah banyak sekali dok. iya betul dok, Dijual behel bebas behel sekarang. Ya ampun. salon-salon behel gitu, itu berbahaya sekali karena salah-salah bukan giginya putih tapi giginya malah rontok ntar Iya gitu. betul. Jadi untuk prosedur pemutihan gigi tidak ada obat di pasaran yang bisa putih secara secara aman. Tetap harus konsul ke dokter gigi untuk melakukan prosedur bleaching namanya. Ya betul. Dan tidak sembarang. Jadi jangan tergiur pemutih gigi mentang-mentang yang endorse-nya artis langsung dibeli Iya, semua iya ya. betul. Latah itu dok. Gitu. Itu jadi saran saya sih untuk bahan pemutih gigi jangan beli sembarangan lah. Konsul ke dokter gigi. Gitu, Dok. Ya, terus ada yang bertanya lagi nih dok dari Ashar Boleh. Saputra. Dok, Ya. kalau sikat gigi sudah lama terkadang sudah miring dan bau sikatnya sudah nggak merata, apa masih baik digunakan untuk kesehatan menyikat gigi? Oh iya. Gimana nih, dok? Untuk sikat gigi yang pertama memang harus diganti secara rutin, Dok. Iya, 3 sampai 4 bulan sekali lah harus diganti. Kemudian ya apabila kondisi bulunya sudah tidak baik, ya lebih baik diganti. Taunya dari mana ya? Tentu dari bentuk bulunya ya, Dok ya. Bentuk iya bulunya betul. harus masih Kalau yang bagus. masih bagus biasanya sudah berdiri tegak ya, si bulu sikatnya Ya, nggak ada yang betul. miring-miring, nggak ada yang mekar-mekar. Ya, jadi bulunya masih bagus. Terus kadang ada beberapa bulu sikat yang sudah keras, yang Oh sudah iya, iya. sudah kaku lah gitu. Baiknya diganti. Kalaupun ini ya 3-4 bulan lah. Yang 4 Atau bulan lebih ya. bagus sebulan. Iya, atau lebih bagus sebulan sekali. Ya, Boleh. boleh banget ya itu. Boleh, Dok. Ya, mangga dilanjutkan, Dok, setelah tadi
namanya menjaga kesehatan gigi, pola makan, olahraga juga perlu ya dok ya? Oh iya, jelas banget dok, olahraga yang olahraga minimal sehari 30 menit lah gitu. Kalau belum bisa ke gym atau biasanya yang berenang, cukup olahraga santai aja di rumah gitu dok. Iya. Dan olahraga bukan berarti harus jogging, harus Ya, lari, harus angkat angkat harus beban ya. bersepeda, apalagi ya Iya, betul. yang melibatkan aktivitas keluar rumah sebaiknya Iya, dihindari nggak dulu nggak ya. betul, nggak harus seperti itu. Nggak harus juga mentang-mentang nggak ada barbel ya. Jadi karung beras diangkat di rumah. Nggak harus gitu juga. Iya iya Simpel aja olahraga, betul. misalnya pagi setelah bangun tidur di rumah, jalan di tempat selama 10 sampai 15 menit itu bisa. Ya Atau seperti mungkin itu yang ya. biasa aerobik bisa bisa online ya, kelas online untuk aerobik atau zumba di rumah Oh bisa iya biasanya suka gitu. ada ya. Mm-mm, mm. Pokoknya sebisa mungkin hindari kegiatan di luar rumah, apalagi yang berhubungan dengan keramaian. Ya seperti itu. Nah berarti Jadi untuk olahraga sih. Mm. kunjungan ke dokter gigi kalau tidak mendesak sekali tidak perlu ya dok ya. Iya betul, tidak perlulah gitu. Dan sebenarnya bukan hanya ke dokter gigi saja, tapi ya ke semua fasilitas kesehatan lah dok. Iya iya. Fasilitas kesehatan. Untuk sementara ini dok ya, karena Ya kita masih menunggu instruksi dari atasan lah, pemerintah dari ya. pihak-pihak yang berwenang. Iya betul. Ya. Ini ada yang bertanya lagi dok. Mm-mm. Dari Aris Mediko nih. Izin bertanya dok, Oh iya. apakah dokter menerima semua pasien di tempat praktek pada keadaan pandemi seperti ini? Jika iya, bagaimana meyakinkan keselamatan kesehatan bagi pasien dan dokter giginya sendiri ini dok? Gimana? Iya. Kalau saya pribadi mungkin dulu pas awal-awal pandemik saya sementara tutup dok, sementara tutup. Kemudian akhir-akhir ini setelah ada wacana untuk new normal mulai lagi menerima pasien, tapi dengan persyaratan. Yang pertama tentu dengan perjanjian ya dok ya, Ya, dengan perjanjian. Setelah dengan perjanjian, saya batasi perharinya dok. ya harus dibatasi ya dok Sementara ya. sementara ini saya batasi di tempat saya dok ya. Ya, Sementara ini gimana saya nih kalau di batasi MDC sendiri? Sementara ini saya batasi per hari maksimal hanya 3 pasien. Oh iya, Per hari hanya 3 pasien berkunjungan. Kemudian biasanya saya jeda dok waktunya. Jadi pasien pertama semisal buat janji semisal jam 1 siang atau jam 2 siang. Pasien berikutnya saya buatkan janji jam 4. Jadi ada jeda 2 jam lah gitu. Jadi menghindari kerumunan. Lalu pasien datang ya sama seperti protokol COVID di tempat lain, cuci tangan, kemudian screening suhu, kemudian screening juga apakah dia berasal dari zona merah atau tidak gitu dok. ya, Terus screening, kemudian untuk operator saya menggunakan APD level 3 dok. Jadi ya full ya. full cover APD, ya. itu APD level 3 itu mungkin buat teman-teman yang bukan dari medis ya seperti yang di TV lah, full semua Ya. gitu. Kalau Mungkin orang orang-orang awam awam, bilangnya baju corona kali ya. ya baju astronot ya. Baju Baju corona astronot. gitu. Kemudian ya tindakannya Diselang dulu terbatas. dok, Tindakannya bentar. terbatas. Ini ada Oke. sekalian menjawab perjanjiannya berupa apa Ya, dok? Dari dok zendiamrin.drg. appointment-nya dok, Ya, perjanjiannya ya. Oh iya. Kebetulan kita ada beberapa kontak ya dok ya. Instagram, WA, biasanya sih via WA biasanya, lebih seringnya via WA. di WA dulu ya. Betul sekali. Terus di tempat praktek sebisa mungkin sirkulasi harus baik dok. Iya, Sebisa harus baik, jendela dibuka, lalu meminimalisir penggunaan AC. iya betul. Syukur-syukur AC kalau bisa mati Iya ya. gitu. Karena ada penelitian AC memperparah resiko penularan COVID-19. Ya. Saya harus bilang gitu.
Terus Hmm. ya, nih katanya ngepel rumah juga olahraga ya dok, katanya tuh cukup Ya, betul. berkeringat. Betul. Olahraganya nggak usah berat-berat, yang ringan aja. Tuh. Selanjutnya nih dok, apalagi dok yang harus dijaga kesehatan giginya saat pandemi COVID ini? Oh iya, satu lagi dok. Eh, Tambahannya bisa juga menggunakan benang gigi atau dental Ya, floss dok. Kadang kan kalau kita biasanya ada sisa makanan yang nyelip di gigi kan pakai tusuk gigi ya. ya betul. Nah, tusuk gigi juga tidak dianjurkan karena satu kan kita nggak tahu tuh, apalagi di rumah makan ya. Ya, Tusuk giginya kan bersih atau tidak kan kita nggak pernah tahu. Kalau terus kalaupun kita bawa sendiri, kalau tusuk gigi secara berlebihan nanti bukan cuma makanannya yang kebawa, ntar gusinya juga kebawa. iya, malah melukai gusi Jadi ya dok ada, ya. iya betul, betul. Jadi bisa menggunakan dental floss atau benang gigi lah. Sekarang udah banyak di pasaran. Kalau dulu kan ribet ya, benang panjang diikut. Nah sekarang ada Iya, sediaan yang mirip sikat gigi dok, jadi tinggal iya, tinggal dibersihkan dipakai saja ya aja dok sikat ya. gigi. Hmm, tinggal dibersihkan saja. Nah mungkin kalau juga buat ini di luar gigi sedikit ya dok ya. Iya, iya, Ah, jadi mungkin kita harus bijak dalam menyikapi COVID-19 ini gitu. iya, Satu, jangan tidak boleh menyepelekan tapi jangan juga panik ya. Tidak boleh menyepelekan dalam artian harus protokol kesehatan harus kita pegang dok. Jadi jangan mentang-mentang saya masih muda, saya sehat gitu. iya betul ya. Kemarin juga kalau keluar rumah juga masih sehat-sehat saja gitu. Mungkin kita sehat tapi kita nggak tahu jangan-jangan kita sudah tertular corona tapi sehat gitu. Iya, tanpa Jadi kita gejala berarti jangan ya. sampai betul dok, jangan sampai kita Jadi nanti orang pulang ke tanpa rumah. gejala. Betul, jadi jangan sampai kita pulang ke rumah membawa penyakit atau menyebarkan penyakit ke orang-orang yang ada di rumah. Apalagi di Iya. rumah ada anak kecil, anak bayi, Uh, ada juga orang tua yang mungkin sudah sakit. Karena ada kejadian dok, seorang ayah dia pergi keluar belanja, kemudian pulang lagi ke rumah, ternyata keluarganya positif semua. iya. Gitu. Sampai harus Jadi harus tetap, diisolasi ya di rumah, nggak boleh iya keluar. betul, tetap Kalau wise, udah kayak tetap bijak. kayak gitu kan kasihan ya. Iya gitu, Iya. tetap bijak. Terus buat kita sebagai tenaga kesehatan juga harus berhati-hati sambil berdoa dok. Ya, itu Mas Sambil berdoa. harus ya biar Iya betul. minta sehat ya. Ya. Ada yang mau disampaikan Hmm. lagi dok untuk dokter giginya atau untuk masyarakat Oh iya. awam, Mungkin pesan-pesannya? review sedikit ya dok ya Ya, yang tadi boleh mangga. ketinggalan. Jadi satu, new normal ini bukan berarti kita bebas seperti dulu ya. New normal ini kita beraktivitas lagi secara normal, tapi berpegang pada protokol COVID-19 yang disediakan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara umum tetap jaga kebersihan, cuci Ya, tangan, cuci cuci tangan tangan itu jangan penting cuci ya. tangan Kalau penting cuci misalnya tangan. cuci tangan, kita lagi aktivitas di luar, boleh nggak dok pakai bawa hand sanitizer sendiri? Iya, sebenarnya sebaik-baiknya cuci tangan itu dengan sabun dok, Ya, khususnya untuk COVID ya. Karena COVID itu dia apabila terkena deterjen, dia virusnya akan mati gitu. Kalaupun terpaksanya tidak ya menggunakan hand sanitizer nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Hand sanitizer. Lalu terus cuci tangan, kemudian oh iya hampir kelewat, selalu pakai masker, ya selalu selalu pakai menggunakan masker ya. masker. Apalagi kalau keluar menggunakan masker. Terus jangan jangan gampang pegang-pegang mata, hidung, mulut segala segala macam harus hati-hati. Secara umum. Terus kalau gigi ya satu sikat gigi sehari minimal 2 kali pagi dan malam sebelum tidur. Kemudian yang kedua menggunakan gargle atau obat kumur sesuai dengan kebutuhan atau paling enggak sehari 3 kali.
diusahakan yang non alkohol, kemudian menggunakan nasal spray atau pembersih hidung. Ya. Jadi modelnya disemprotkan di hidung, ada pembersih hidung. Lalu bisa juga menggunakan dental floss untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Lalu tetap jaga kondisi, olahraga secara teratur, konsumsi buah dan sayur dan vitamin. Itu aja sih, Dok. Ya, seperti itu saja yang disampaikan. Ada tambahan lagi, Dok, mungkin? Cukup, Dok. Cukup. Boleh. Iya. Mungkin buat teman-teman sejawat, semangat ya, gitu. Kita sedang diuji. Semoga cepat berakhir ya, badai ini. Cepat berakhir, kita juga bisa normal lagi. Praktek secara new normal prakteknya, Dok. Bukan praktek secara normal. Iya, new normal. New normal. Karena kita sebagai dokter gigi tidak hanya semata-mata mengejar keuntungan, Dok. Kita juga kan ingin memfasilitasi lah teman-teman atau orang-orang yang punya keluhan atau masalah dengan kesehatan gigi. Karena sakit gigi itu lumayan, Dok. Kata Maggie Z, lebih sakit hati daripada sakit gigi. Dokter ini. Kebalik ya? Kebalik ya? Ya. Ya, seperti itu ya, Dok ya. Kurang lebih pokoknya kita harus benar-benar tidak meremehkan virus ini ya, Dok ya. Iya, betul, Dok. Tidak meremehkan, tapi jangan juga panik juga ya. Pokoknya kesehatan harus dijaga biar imunitas kita selalu fit ya. Iya, betul sekali. Oke, kurang lebih seperti itu saja, Dok. Ya, oke, Dok. Ya, nanti kita ketemu lagi. Ya, nanti kita live boleh. lagi di topik yang lain ya, Dok ya. Siap. Ya. Jangan bosan ya, Dok. Nanti dihubungi oleh saya terus. Siap. Ya, terima kasih banyak Dokter Fajar. Selamat siang. Salam sehat selalu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.